Dua kisah religi akan kita sajikan di sini untuk bahan renungan bersama. Seorang insinyur dan arsitek asal Mesir yang lebih suka berada jauh dari pusat perhatian publik tidak diketahui banyak orang. Dia adalah Dr. Muhammad Kamal Ismail, pemilik ide marmer dingin, kubah listrik dan payung yang Kisah megah di pertama Masjidil dari Haram. Masjidil Haram dan Nabawi untuk meluruskan pendapat seseorang di Jemaah Haji Al Jazirah Bekasi yang saat itu mengatakan teknologi di kedua masjid Orang termuda ini yang diduga lulus dan mahakarya dikirim ke kaum Eropa kafir untuk dari mendapatkan Jerman. 3 gelar Video dokter di ini bidang adalah arsitektur jawabannya. Islam. Dia juga yang termuda yang mendapatkan syal nil dan pangkat besi dari raja. Dr. Muhammad Kamal menikah pada usia 44 tahun. Istrinya melahirkan seorang anak laki-laki lalu meninggal dunia. Setelah itu beliau tetap menyendiri dan mencurahkan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah hingga wafat. Beliau menghabiskan hampir 100 tahun usianya untuk melayani 2 masjid suci, jauh dari sorotan media massa, ketenaran, apalagi uang. Dr. Muhammad Kamal Ismail adalah insinyur pertama yang melakukan perencanaan dan pelaksanaan proyek perluasan Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Dia menolak untuk menerima cek pembayaran jutaan dolar untuk ide desain teknik dan pengawasan arsitekturnya yang diberikan oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz Al Saud, juga perusahaan Bin Laden. Dia mengatakan kepada Bakar bin Laden, "Mengapa saya harus menerima uang untuk pekerjaan saya di 2 masjid suci? Bagaimana saya akan menghadap Allah pada hari kiamat nanti?" Dokter jenius ini memiliki kisah ajaib atas kuasa Allah yang menakjubkan dan luar biasa sehubungan dengan batu marmer yang dipakai untuk lantai Masjidil Haram, juga Masjid Nabawi. Dr. Kamal ingin menutupi lantai Masjidil Haram dengan marmer khusus yang bisa menyerap panas untuk jamaah yang melakukan tawaf. Marmer ini hanya tersedia di sebuah gunung kecil di Yunani. Beliau lalu pergi ke Yunani dan menandatangani kontrak untuk membeli marmer dari hampir setengah gunung tersebut, jumlah yang cukup untuk lantai Masjidil Haram. Beliau menandatangani perjanjian tersebut dan kembali ke Mekah. Setelah 15 tahun selesai pembangunan di Masjidil Haram, pemerintah Saudi memintanya untuk menempatkan jenis marmer yang sama di Masjid Nabawi di Madinah. Dr. Muhammad Kamal mengatakan, ketika raja memintanya untuk melapisi Masjid Nabawi juga dengan marmer yang sama, saya menjadi sangat bingung karena hanya ada satu tempat di dunia ini untuk mendapatkan marmer jenis ini, yaitu di Yunani, dan saya sudah membeli setengah dari yang tersedia. Dr. Kamal mengatakan bahwa ia pergi ke perusahaan yang sama di Yunani dan bertemu dengan CEO dan menanyakan jumlah yang tersisa dari marmer tersebut. CEO itu mengatakan bahwa marmer yang ada di gunung itu telah terjual semuanya 15 tahun yang lalu. Dr. Kamal menjadi sangat sedih. Ia melangkah keluar dan ketika hendak meninggalkan kantor mereka, ia bertemu dengan sekretaris kantor. Dr. Kamal memintanya untuk memberitahu keberadaan orang yang membeli sisa jumlah marmer tersebut. Sekretaris itu menjawab bahwa akan sulit untuk mengetahui dari catatan yang sudah sangat lama. Atas permintaan Dr. Kamal, ia berjanji akan mencari berkasnya. Dr. Kamal kemudian memberikan alamat dan nomor hotelnya dan berjanji akan mengunjunginya kembali keesokan harinya. Dr. Kamal mengatakan bahwa ketika meninggalkan kantor dia berpikir, "Mengapa saya ingin tahu siapa yang membelinya?" Dalam hati saya berkata pada diri saya sendiri, "Allah akan membuat sesuatu yang luar biasa terjadi," ujarnya. Keesokan harinya, beberapa jam sebelum berangkat ke bandara, Dr. Kamal menerima telepon dari sekretaris perusahaan itu yang mengatakan bahwa dia telah menemukan alamat pembeli. Dr. Kamal pergi ke kantor mereka dengan langkah lambat sambil berpikir, apa yang akan saya lakukan dengan alamat pembeli tersebut? Karena sudah bertahun-tahun berlalu. Dr. Kamal sampai di kantor dan sekretaris memberi alamat perusahaan yang membeli sisa marmer tersebut. Dr. Kamal mengatakan bahwa jantungnya berdegup kencang saat mengetahui bahwa perusahaan yang membeli marmer tersebut adalah perusahaan Saudi Arabia. Dr. Kamal pun terbang kembali ke Arab Saudi pada hari yang sama, dan setibanya di sana, ia langsung menuju ke kantor perusahaan yang membeli marmer tersebut dan bertemu dengan direktur admin dan menanyakan apa yang telah dilakukannya dengan marmer yang dibelinya beberapa tahun yang lalu dari Yunani. Direktur admin berkata, "Saya tidak ingat." Dia lalu menghubungi bagian gudang dan bertanya tentang marmer putih dari Yunani, dan mereka mengatakan kepada Dr. Kamal bahwa semua jumlah marmer yang dibeli 15 tahun yang lalu masih ada dan tidak pernah digunakan. Subhanallah.
Dokter Kamal mulai menangis seperti bayi. Dan selanjutnya, dia menceritakan kisah lengkapnya kepada pemilik perusahaan. Dokter Kamal memberikan cek kosong kepada pemilik perusahaan dan memintanya untuk menuliskan jumlah yang diinginkan. Ketika pemilik perusahaan mengetahui bahwa marmer tersebut adalah untuk Masjid Nabawi, ia berkata, Allah membuat saya membeli marmer ini dan melupakannya, karena marmer ini dimaksudkan untuk digunakan di Masjid Rasulullah. Allahu Akbar. Kisah kedua berikut menyangkut pendidikan untuk keturunan kita, kaum muslimin dan muslimat. Nama saya Hartono. Saya doktor di salah satu universitas terkenal di Bandung. Saya dibesarkan di keluarga modern, di mana ilmu pengetahuan dan kekayaan duniawi sangatlah penting dan diistimewakan. Anak saya 3, semuanya sekolah di luar negeri. Saya menulis buku panduan bagaimana supaya bisa menyekolahkan anak di luar negeri tanpa dihantui beban biaya yang mahal. Saya banyak diundang seminar tentang ini. Konsepnya, setiap anak lahir harus beli rumah sekecil apapun. Nanti rumah ini dijual untuk membiayai kuliah anak di luar negeri 1 atau 2 tahun. Tahun ketiga, anak diajari untuk membiayai hidup dan kuliah sendiri. Konsep ini diikuti banyak orang dan terbukti sukses. Tapi belakangan, saya menarik peredaran buku itu dan meminta maaf kepada orang-orang yang sudah keburu terpengaruh dengan pemikiran saya. Saya menolak konsep saya sendiri setelah peristiwa tragis menimpa keluarga saya. Satu hari istri saya sakit. Anak pertama yang sudah mapan bekerja di Amerika, saya telepon bahwa ibunya sakit. Dia tidak bisa pulang dengan alasan ada beberapa meeting yang tidak bisa ditunda. Anak kedua sedang ujian, sehingga mustahil juga pulang karena resiko tidak lulus ujian. Anak ketiga baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan IT ternama. Tidak mungkin karyawan baru meninggalkan pekerjaan karena alasan keluarga. Ternyata Allah menakdirkan istri saya meninggal seminggu setelah ia dirawat di rumah sakit. Tak satu pun anak saya hadir di pemakaman ibunya. Saya sedih dan terpukul. Saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena itu akibat dari saya yang saya ajarkan kepada anak-anak. Sayalah sekarang yang menanggung akibatnya. Belakangan saya mendalami agama. Saya belajar ngaji, belajar memahami apa yang diajarkan Nabi, belajar bagaimana mendidik anak menurut Islam dan lain-lain. Ternyata saya salah besar. Harusnya saya tinggal bersama orang-orang soleh, supaya anak saya terbiasa ke masjid dari kecil, terbiasa ngaji, terbiasa mendalami ilmu agama, terbiasa dekat dengan ulama. Syukur kalau bisa sekolah di pesantren. Tapi semua sudah lewat. Waktu tak mungkin diulang. Saya merasa sudah menjerumuskan anak-anak dengan menyekolahkan anak saya ke luar negeri. Mereka jadi jauh dari agama, jauh dari pemahaman konsep hidup yang benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sekarang saya jual aset-aset saya. Saya memilih hidup bersama orang-orang soleh. Saya merencanakan pindah ke kompleks rumah tinggal yang mementingkan tetangga, seiman, semasjid, dan sepengajian daripada sekedar tetangga biasa. Saya memilih tinggal di tempat yang mengutamakan persiapan kehidupan di akhirat kelak daripada sekedar kehidupan di dunia. Saya membeli lahan yang cukup besar. Insya Allah akan saya bangun tahun depan. Saya akan tinggal di sana, ngaji di sana, dan membangun bisnis di sana. Siapa tahu nanti salah satu cucu saya mau tinggal bareng saya dan sekolah di pesantren di sana. Bisa hafiz Quran dan jadi aset saya kakeknya.
Bagi kita yang masih hidup, belum terlambat untuk membenahi semuanya ini. Mari kita lakukan apa yang menurut kita baik agar tidak menyesal di kemudian hari. Lakukan saja sesuai dengan ilmu-ilmu yang pernah kita dalami. Informasi bermakna langsung dari sumbernya ya. Sebenarnya kan informasi tentang Brawijaya itu ada di internet sesungguhnya. Tapi kenapa kita berkunjung langsung ke Universitas Malang, kemudian Universitas Brawijaya? Itu barangkali sebagai bahan gambaran nanti akan kita wawancara ya dengan sumber aslinya dari perguruan tinggi Universitas Malang dan Universitas Brawijaya. Demikian barangkali. Wassalamualaikum. Ambil tanaman kacang yang dipunya aja. Ya apa yang mana pun nggak ada salahnya, benar semua. Bilangnya kacang yang nggak numbuh, jadi datang ngapain udah ngasih kacang yang ini aja. Ternyata Mail kalah. Dia itu jujur, yang kacang yang ini ternyata nggak numbuh, makanya bikin kacang yang lain. Di rumah juga banyak kacang, nah ini yang numbuh. Tapi dibilang begitu, ini kacangnya nanam apa? Diganti dengan kacang yang lain, ini yang numbuh. Tapi yang ini tidak numbuh, bilang begitu. Oh, Marwah begitu. Bagaimana menurut Ismail? Kira-kira yang dapat hadiah Marwah apa Ismail? Siapa ya? Menurut Ismail sih Ismail.